wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, makasih banget ya udah datang di sini buat kita belajar bareng-bareng. Jadi dan makasih juga udah sempetin waktunya buat kita diskusi bareng-bareng di sini. Dan hari ini aku mau bahas tentang perihal jin. Karena memang jin itu kalau di kehidupan sehari-hari kita ya, kadang kan kita suka takut kan, kayak ada setan lah atau ada apa gitu kan ya. Nah, mungkin ini adalah salah satu topik yang menurut aku bakal relate banget di kehidupan kita sehari-hari, apalagi kayak perilaku kita di kehidupan sehari-hari itu kan kadang misal kita mau ngerjain tugas tapi malas, itu sebenarnya tuh kerjaannya si jin atau si setan yang gangguin kita dan bikin kita jadi malas buat ngelakuin itu. Nah, makanya apalagi buat teman-teman, makanya kayak contohnya yang tadi, tiap kita mau ngelakuin suatu kebaikan itu tuh rasanya mesti berat banget gak sih, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngelakuin kayak hal yang buruk atau yang dosa, itu rasanya kayak gampang banget kan. Kayak misal kita mau ngomongin orang, tahu gak sih, itu langsung kayak apa kayak gitu kan, kayak gampang banget gitu ya. Tapi kenapa kalau kita kayak ngomongin kebaikan orang lain, misal si A tuh barusan dapat prestasi ini loh, tapi kayak rasanya tuh kayak iri atau kayak berat banget buat kita gitu kan. Nah, itu adalah salah satu kerjaannya si setan itu. Nah, itu adalah salah satu yang harus kita rubah karena itu udah apa ya? Udah jadi doktrin, kayak udah kita diracun dari kecil. Kita takut ke kamar mandi karena ada jin atau gimana gitu kan. Makanya kita cuman boleh takut sama Allah, karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik pelindung dan sebaik penolong kami. Deh, gitu aja. Sampai sini siapa yang mau nanya? Atau ada yang mau penasaran gitu, mau tanya apa atau mau gimana? Saya mau tanya dong Kak. Mm-mm. Jadi itu kalau misalnya mati listrik malam-malam, terus saya tuh Hmm. mesti kebangun terus kayak ngerasa kalau di belakang saya atau sekitar saya tuh ada orang yang dekat gitu. Oke, Itu oke. gimana ya Kak? Oke, seperti yang tadi aku jelasin ya. Jadi, ini keren banget sih jawabannya, karena siapa sih yang gak pernah ngerasain kayak gini, ya kan? Nah, seperti yang tadi aku ngomong, hantu itu cuman proyeksi dari kerjaannya si jin kan. Dan jin itu kerjaannya manipulasi otaknya manusia biar dia tuh mikir macam-macam yang bikin kita tuh takut sama dia. Jadi itu adalah salah satu tujuannya dia buat godain kita biar kita takut sama dia kan. Nah, makanya jadi sebenarnya mungkin aja kayak ada yang dekat gitu ya. Itu mungkin aja bisa jadi ada dia atau enggak, atau mungkin ada malaikat malah, atau bahkan sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi pikiran yang itu cuman ada di benak kalian. Jadi itu sebenarnya tuh diracunin sama si jin itu. Jadi ada atau enggaknya kan kita nggak tahu, tapi mungkin untuk solusinya ya, caranya itu mungkin kita cuma bisa ngucap auzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan ke Allah. Dan kalau misal kita udah ngomong gitu, mungkin godaan yang tadi racunan di otak kita mungkin bisa hilang kayak gitu. Makasih ya Oke, Kak iya. jawabannya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Saya mau nanya dong, kalau santet itu gimana ya, kayak Oke. setan atau gimana gitu? Oke, sebenarnya tuh, nah, salah satu apa ya, perilaku manusia yang masih gimana ya, kalau ngomongnya tuh rada bodoh juga ya. Padahal tuh kan kayak kita udah tahu sendiri gimana derajatnya kita sama jin. Kayak jin tuh rendah banget, tapi kita tuh malah apa ya, minta tolong sama dia. Ada salah satu surah jin di ayat 19 itu isinya curhatan dari jin. Jin itu ngomong, banyak manusia tuh yang tanya sama kita, padahal kita tuh nggak tahu apa-apa. Dan banyak manusia yang berlindung ke kita, padahal kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jin tuh kayak bingung kok malah dia tuh yang diagung-agungin. Nah, maka dari itu salah satu bentuknya tadi yang santet atau kayak apa, itu salah satu bentuk manusia yang kayak gitu ya. Nah, dan gimana sih cara kita berlindung dari hal-hal kayak gitu? Seperti yang tadi ceritanya Abu Hurairah di hadisnya itu, kan si jin ngomong kalau kamu tiap malam baca, wudhu dulu,
terus baru baca ayat kursi, terus baru tidur, itu tuh bisa ngelindungin kamu dari hal-hal kayak gitu. Karena cara kerjanya santet, cara kerjanya sihir, itu semuanya tuh kerja di malam hari. Jadi pas tidur, kamu besoknya kayak santet semua tuh bakal kena kalau pas malam-malam. Makanya tuh sebelum malam diusahain tiap hari kayak gitu buat ngelindungin kita dari hal-hal yang kayak gitu. Kayak gitu. Saya mau tanya dong Kak, Oke, gimana? gimana cara jin atau setan itu menjerumuskan manusia ke jalan yang salah? Oke. Oke, benar banget. Jadi kayak yang tadi ya, udah yang dia mendoktrin pikiran kita buat takut sama dia, dan sebenarnya itu jalannya macam-macam. Karena jin itu kan iblis, waktu diusir, dia kan juga berdoa biar dia itu bisa masuk ke darah kita. Dan darah itu adalah salah satu jalan menuju otak kan. Jadi itu adalah salah satu jalan buat jin atau bangsa-bangsa iblis setan itu buat mempengaruhi manusia biar mereka itu melakukan keburukan dan tidak melakukan kebaikan. Kayak tadi kita ngelakuin kebaikan rasanya berat banget kan, karena itu dihalang-halangin sama jin. Dan kita ngelakuin keburukan itu rasanya gampang banget karena udah deh monggo lakuin aja, kayak mau gibah sana lakuin aja, karena memang jin setan iblis itu mereka nyari temen buat mereka nyari temen buat di neraka gitu lah. Karena mereka udah kesel banget sama bangsanya Nabi Adam, mereka nyari-nyari manusia mana aja yang bisa diajak ke neraka kayak gitu. Jadi cara ngehindarinnya jangan banyak-banyak ngelakuin dosa, karena semakin kita banyak dosanya semakin gampang setan tuh buat ngegodain kita kayak gitu. Oke. Saya Kak mau tanya, Iya, gimana? gimana sikap kita kalau ketemu sama setan? Sikapnya Iya. mau disapa boleh atau mau diajak kenalan gitu? Makan boleh. Mungkin kita juga salah satu awalnya ya, kalau udah lihat gitu bisa ngomong auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya kan berarti kita minta perlindungan sama Allah, karena jin itu nggak mungkin muncul tanpa tujuan, ya nggak? Iya. Dan mungkin itu muncul karena sebenarnya itu nggak ada jin, yang tadi aku ngomong itu cuman proyeksinya dari pikiran kita, tapi tetap aja kita ngomong auzubillahi minasyaitonirrajim buat lindungin kita biar kita nggak makin kebawa godaannya si jin itu kayak gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Kak, kalau saya mau nanya, setan sama iblis itu sebenarnya sama atau beda? Oke. Jadi sebenarnya tuh bangsa makhluk dari yang diciptakan Allah itu kan ada malaikat, manusia, terus hewan, terus ada satu lagi bangsa jin. Nah, bangsa jin itu, jadi kalau jin itu ada yang jin baik sama ada yang jin buruk. Nah, kalau jin buruk itu namanya setan, yang dia tuh suka menggoda-godain manusia. Nah, kalau iblis itu adalah rajanya dari bangsa jin. Jadi dia itu yang kayak semacam apa ya? Presidennya gitu loh. Jadi dia yang ngatur-ngatur, misal di langit ada berita apa, terus kayak misal ada nabi atau apa, dia yang ngatur-ngatur. Jadi dia yang memerintah gitulah. Jadi dia yang, dan jin-jin lain termasuk setan dan jin-jin yang baik itu kalau setan ya itu masuknya ke koloninya iblis tadi. Jadi pesuruh-pesuruhnya iblis kayak gitu. Oke. Udah cukup pertanyaannya? Udah cukup, Kak. Oke. Sekian buat hari ini. Terima kasih ya udah datang semua. Terima kasih juga Kak. Oke, iya. Seru banget lah ya pasti, dan memang semoga bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari biar kita nggak makin diganggu jin, bener kan? Juga biar nggak takut sama jin, karena kita udah tahu banget gimana sih seberapa tinggi posisi kita di atas jin. Jadi buat apa sih takut lagi sama jin? Oke? Oke, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.